Shalom semuanya, saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, Tuhan apa kabar semuanya? Baik dan sehat tentunya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Dan saya berdoa semua kita yang mendengarkan firman Tuhan bertemu dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang menjadi manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami butuh firman Tuhan. Berkati setiap telinga kami yang mendengarkan saat ini. Berkati setiap hati kami, sehingga setiap hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap kami dimampukan untuk menghasilkan buah yang semakin lebat dan buah itu manis dan segar. 100 kali lipat setiap kami diberkati Tuhan, bertumbuh imannya, dibangkitkan imannya, dan dalam Kristus Yesus Tuhan kami menerima shalom. Berkati Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salibmu, kurangi setiap perkataan hamba, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah kebenaran firman Tuhan, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang membenarkan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 6. Hari ini saya akan merenungkan satu ayat firman Tuhan buat kita semua. Dan saya berdoa satu ayat firman Tuhan ini akan memuaskan dan mengenyangkan kita semua, karena kita diberkati dengan firman Tuhan. Bagi setiap yang percaya, katakan amin. Injil Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ulangi sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara di dalam Tuhan, ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Kalau saya yang tinggal di daerah Jakarta Selatan, contohnya saya hendak pergi ke sebuah daerah yang bernama Tebet. Kalau dari tempat tinggal saya dari daerah Pasar Minggu, saya bisa lurus-lurus saja dari Pancoran, kemudian saya belok, saya ke Tebet. Tapi saya juga bisa memilih dengan saya pergi lewat Kute Kampung Melayu. Saya mungkin pergi dulu ke Celilitan karena saya sedang mencari sesuatu hal, dan kemudian tujuan saya tetap ke daerah Tebet. Ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan yang dapat kita lewati menuju satu tempat yang sedang kita tuju. Tapi firman Tuhan bagi kesempatan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa pada saat kita mau memiliki suatu tujuan kehidupan yang bukan hanya di bumi ini saja, tetapi suatu kehidupan di dalam kekekalan, hanya ada satu jalan, yaitu melalui Kristus Yesus Tuhan. Sehingga dikatakan Yesus berkata, Akulah jalan. Jadi hanya ada satu jalan kepada kehidupan kekal. Hanya ada satu jalan kepada keselamatan, yaitu hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ketahuilah bahwa pada saat saudara dan saya menjadi orang percaya, bahwa pada saat saudara dan saya mengenal Tuhan, diselamatkan, itu semata hanyalah kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 saudara berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang membanggakan diri. Kasih karunia adalah sebuah pemberian yang cuma-cuma saudaraku, bukan sesuatu yang didapatkan dengan kekuatan dan usaha manusia. Ilustrasi sederhananya seperti ini kasih karunia itu tuh, dibandingkan dengan sesuatu yang diusahakan dengan kekuatan manusia. Saudara mungkin yang mendengarkan firman Tuhan, konten khotbah ini, saudara seorang pria, di mana saudara jatuh cinta kepada seorang wanita dan mengajak wanita tersebut untuk menikah menjadi istrinya. Pastinya saudara berusaha untuk mendapatkan wanita yang saudara kasih dan cintai untuk menjadi ibu bagi anak-anak saudara.
Berarti ada usaha, tetapi kasih karunia adalah sebuah pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan. Asalkan kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka kita diselamatkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena skill kita, bukan karena ilmu pengetahuan kita, tetapi segala sesuatu yang kita terima itu adalah kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang kita terima itu adalah kasih karunia Tuhan, pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan. Oleh karena itu dalam membaca Injil Yohanes 14 ayat 6 ini berkata, Yesus berkata, "Akulah jalan." Maka seringkali kita melihat dan menikmati secara pribadi atau menyaksikan kesaksian-kesaksian dari orang-orang di sekitar kita pada saat menghadapi jalan buntu, pada saat menghadapi satu permasalahan, pada saat hampir menyerah tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan pada saat kita berserah ada jalan yang terbuka, ada pintu berkat yang terbuka, ada terobosan yang Tuhan kerjakan. Sesuatu yang mungkin secara logika kita sepertinya tidak mungkin, tetapi Yesus mengatakan, "Akulah jalan, akulah jalan yang sanggup membukakan segala sesuatu yang masih tertutup. Akulah jalan sekalipun terlihat di depan seperti jalan buntu." Saudara masih ingat mengenai kisah dalam Perjanjian Lama bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Pada saat mereka diperhadapkan, di depan mereka ada laut Teberau, di belakang mereka tentara Firaun yang sedang mengejar, kanan kiri atas belakang mentok, saudara. Tetapi saat itu juga Allahnya Abraham, Ishak, Israel yang kita panggil sebagai Bapa dan Tuhan dan Juru Selamat kita melalui Yesus Kristus, Dia membuka jalan dan menyelamatkan bangsa pilihannya. Maka saudara dan saya yang percaya teguh kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap kita yang membutuhkan pintu berkat. Terbukalah pintu berkat bagi kita. Membutuhkan pemulihan keluarga, suami, istri, anak-anak, terbukalah semua itu. Mukjizat terjadi bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Poin kedua dari perenungan firman Tuhan bagi setiap kita pada saat ini adalah dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran versi manusia, saudaraku. Versi manusia ada sebuah gambaran, sebuah cerita seperti, atau mungkin bahasa yang sering diucapkan orang-orang pada umumnya. Kalau dia berbuat baik, maka saya akan lebih baik. Kalau dia berbuat jahat, saya akan lebih jahat. Sering kali kita mendengarkan hal-hal seperti itu, saudara. Benar nggak? Dari orang-orang sekitar kita, mungkin dari teman-teman kita, pergaulan kita, komunitas kita, yang mereka lagi curhat, mereka lagi cerita, kalau dia baik, saya akan lebih baik. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat daripada dia. Tapi kebenaran Allah tidak seperti itu. Kebenaran Allah berbanding terbalik. Kebenaran Allah berkata, "Ampunilah musuhmu." Kebenaran Allah berkata, mengampuni 70 kali 7 kali tak terhingga, saudaraku. Kebenaran Allah, kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita atau yang menyakiti kita. Itu kebenaran Allah. Tapi kebenaran manusia, kalau orang jahat, maka akan lebih berbuat jahat. Tapi kebenaran Allah berkata kita harus mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Ada amin, saudaraku? Maka dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Saudara yang punya makanan, misalnya saudara beli 5 roti dalam sebuah brand, toko atau makanan, contohlah makanan roti yang bentuknya bundar, coklat keju. Satu roti itu kalau dibagi 2, gak kenyang, saudara, benar gak? Satu roti dibagi 2, ya cukup mengganjal perut kita kalau lagi kelaparan. Tapi kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus berkata bahwa 5 roti tambah 2 ekor ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Alkitab mengatakan itu belum termasuk anak-anak dan para perempuan, bahkan sisa 12 bakul. Kebenaran Allah berkata 5 roti tambah 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Maka saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan jangan takut untuk menabur. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, maka Tuhan memberkati segala sesuatunya. Kalau saudara membawa segala sesuatu hidup saudara kepada Tuhan, pekerjaan saudara kepada Tuhan, keluarga saudara kepada Tuhan, percayalah bahkan Tuhan yang akan memberkati berlimpah-limpah. 5 roti tambah 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Itu yang namanya kebenaran Allah. Itu yang namanya kebenaran Allah pada saat kita mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, bukan berdasarkan kebenaran atau hikmat manusia, saudara. Mari kita buka dari Matius 5 ayat 41 sampai 48, apa yang dikatakan dari kebenaran Allah ini, saudaraku. Matius 5 ayat 41 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan.
Matius 5 ayat 41 sampai 48. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ingat saudara, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan menjadi berkat bagi orang yang menganiaya kita. Mungkin pada saat ini ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, kau sepertinya teraniaya, kau sepertinya tersakiti. Tapi apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan ajarkan, firman Tuhan berbicara untuk kita memberkati orang yang menganiaya kita, untuk kita memberkati orang yang menyakiti hati kita. Amin saudaraku. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Hari ini kita diingatkan oleh kebenaran Allah. Kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, bahkan kita memberkati orang-orang yang menganiaya kita. Dan firman Tuhan berkata bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, hendaklah saudara dan saya sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin sempurna? Manusia nggak ada yang sempurna. Iya benar, nggak ada yang sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna, saudaraku. Bahkan pendeta saudara, pendeta besar pun dia tidak sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Kristus. Tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita yang terdalam, kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan lihat, itulah yang Tuhan tangkap, dan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara pernah merenungkan seperti ini tidak, saudara? Saudara berdoa, Tuhan berikanlah saya kesabaran. Tapi saudara menjadi orang yang sangat tidak sabar. Saudara dipancing emosinya, karena itu adalah pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan. Tetaplah menjadi orang yang sabar. Tetaplah untuk menjadi orang yang baik. Tetaplah untuk menjadi orang yang murah hati. Tetaplah memiliki pribadi yang takut kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada manusia yang melihat, tetapi Tuhan melihat saudara dan saya. Katakan amin. Dan oleh karena itu saudaraku, mari firman Tuhan yang berkata dari Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Ada banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu jalan menuju kepada kehidupan kekal, kepada keselamatan, yaitu melalui Kristus Yesus Tuhan. Kebenaran bukan berdasarkan versi manusia, kebenaran menurut hikmat manusia, tapi menurut apa yang firman Tuhan katakan. Itulah yang harus kita kerjakan dan kita lakukan, saudara. 5 roti tambah 2 ikan dibawa kepada Tuhan dapat memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Apapun yang saudara sedang alami saat ini, yang saudara sedang gumuli, yang saudara sedang harapkan, bahkan pekerjaan saudara, suami saudara, istri saudara, anak-anak kita bawa kepada Tuhan. Tuhan akan memberkatinya dan nama Yesus dipermuliakan. Dan poin yang ketiga yang saya catat, saudaraku, adalah dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus bukan hanya sekadar memberikan kehidupan di dunia ini, tapi dia juga memberikan kehidupan di dalam kekekalan. Tuhan memberikan hujan, matahari panas, dan segala sesuatu yang kepada semua orang, baik orang percaya dan orang yang belum percaya. Tetapi perbedaannya, Tuhan memberikan kehidupan di dalam kekekalan nanti kepada orang yang percaya dan setia kepada Kristus Yesus Tuhan. Akhir-akhir ini banyak sekali kita mulai dengar berita-berita yang rasanya miris ya saudaraku. Orang-orang yang rela menjual iman percayanya karena mungkin mungkin karena tidak kuat menghadapi tekanan hidup, tuntutan hidup, mungkin karena perekonomian, mungkin karena apapun itu. Banyak hal orang-orang yang mungkin mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menghadapi persoalan yang dihadapinya. Tapi inilah firman Tuhan berkata dari Matius 11 ayat 28, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, pikulah yang kupasang dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dikatakan marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan hanya satu bagian saja saudara, tapi segala yang letih lesu dan berbeban berat. Apapun yang sedang saudara hadapi, mari datang kepada Tuhan, karena Tuhan mau memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Sehingga dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan mau memberikan kepada saudara dan saya kehidupan, bukan hanya di bumi ini saja, tapi kehidupan di dalam kekekalan. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Maka saudara dan saya diberkati Tuhan jauh lebih daripada ekspektasi yang saudara harapkan dan pikirkan. Kehidupan yang Tuhan berikan akhir-akhir ini, banyak orang-orang di luar sana putus harapan saudara, kehilangan harapan. Tapi saudara mendengarkan firman Tuhan, kebenaran Allah pada hari ini, jadilah berkat, jadilah terang bagi sesamamu, jadilah berkat, jadilah terang bagi pasanganmu, jadilah berkat, jadilah terang bagi anak-anakmu, jadilah berkat, jadilah terang bagi pekerjaanmu, jadilah berkat, jadilah terang bagi pelayananmu, jadilah berkat dan jadilah terang buat tempat tinggalmu, jadilah berkat dan jadilah terang buat tempat di mana Anda dan saya berada, bagi kota, bagi bangsa, bagi negara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat hari ini kami boleh mendengarkan firman dari Injil Yohanes 14 ayat 6 yang berkata bahwa dalam Yesus Engkau adalah jalan, satu-satunya jalan yang membawa kami kepada keselamatan dan kepada kehidupan kekal. Dan Kau berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kami menaruhkan segala sesuatunya di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami membawanya kepadamu Bapa, karena Engkau adalah kebenaran. Itu ya Tuhan yang memerdekakan setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami membawa hidup kami Tuhan, dan Tuhan yang sanggup memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hamba berdoa Tuhan, jika ada yang terikat, in Jesus name, terlepas. Jika ada yang terbelenggu, in Jesus name, Engkau mengalami kelepasan. Jika ada yang tertawan, Engkau mengalami kemerdekaan, kepada kemerdekaan yang sejahtera oleh Kristus Yesus Tuhan. Aku berdoa bagi setiap yang sakit, tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Katakan, Tuhan Yesus, aku adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar adalah Kristus Yesus Tuhan. Maka tubuhku sehat. Tubuhku sehat, katakan dalam nama Yesus. Aku terima kesembuhan. In Jesus name, dalam nama Yesus. Sembuhlah. Sebab Tuhan yang menyembuhkan kau. Dalam nama Yesus yang membutuhkan berkat Tuhan, pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, sehingga dengan pekerjaan yang engkau terima, nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap rumah tangga, Engkau sertai lindungi, jauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Dalam nama Yesus biarlah rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan dan diberkati dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Maka Tuhan, setiap kami menerima kehidupan daripada Tuhan, karena firman-Mu berkata, Aku datang. Yesus mau datang dalam hidup kami, supaya setiap kami yang percaya pada Sang ini mempunyainya dan mempunyai dalam segala kelimpahan rohani, jasmani, bahkan materi kami diberkati Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami bertambah kuat, disehatkan tubuh kami, disegarkan jiwa kami, diberkati roh, jiwa dan tubuh kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Bapa, karena firman-Mu mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kami minta hanya dalam nama Yesus. Bagi kalau Bapa yang akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan pikirkan menurut kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami Tuhan, berkati kami sehingga yang berkat kami mempermuliakan nama-Mu, dan Engkau Yesus dipermuliakan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara saya dan memberikan damai sejahtera. Jadi saksi Tuhan, jadi berkat, karena Tuhan akan membawa setiap kami terus makin baik menjadi kepala bukan ekor, tidak turun tapi naik. Apa saja yang setiap kami kerjakan, Tuhan buatlah kami berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pegang firman Tuhan, bahwa Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. God bless you.